Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beraktivitas di hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita semua nafas hidup. Kita boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kami, selalu menyertai kami dan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan. Dan sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 37 sampai ayat 38. Matius 21 ayat 37 sampai ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 21 ayat 33 sampai ayat 46 berbicara tentang penggarap kebun anggur. Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ada seorang tuan tanah yang sudah menyiapkan lahan untuk ditanami anggur, lengkap dengan lubang pemerasan anggur dan menara penjagaan. Sudah siap tanam. Kemudian sebelum tuan tanah ini berangkat keluar kota, dia menyewakan lahan kepada penggarap-penggarap. Ketika hampir tiba waktu panen, tuan tanah menyuruh hamba-hambanya untuk pergi mendapatkan pembagian hasil kebun anggur. Namun hamba-hamba yang disuruh oleh tuan tanah itu ditangkap, dibunuh, dianiaya. Sehingga tuan tanah ini menyuruh hamba-hambanya lebih banyak lagi. Tetapi hamba-hamba yang lebih banyak ini diperlakukan juga sama dengan yang pertama. Ada yang ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Pada akhirnya tuan tanah ini menyuruh anaknya sendiri dengan harapan kalau anaknya pasti disegani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata bahwa ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Perumpamaan Yesus mengenai bangsa Israel. Tuhan menyuruh utusan-utusannya, nabi-nabinya, untuk memperingati umatnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun nabi-nabi yang diutus oleh Bapa dibunuh oleh mereka.
Akhirnya Tuhan menyuruh anaknya sendiri Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Sama juga perlakuannya. Tetapi saudara-saudara, kematian Yesus Kristus adalah rencana Allah untuk penyelamatan umat manusia. Kematian Yesus Kristus memang karena kasih Allah kepada dunia. Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang, rela berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita orang percaya adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa umat manusia, dan siapa yang percaya diselamatkan. Kita bersyukur karena kita menjadi orang yang percaya pada karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan 2000 lebih tahun yang lalu, sehingga kita mendapatkan warisan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita bersyukur Tuhan sudah berkorban menebus segala dosa kita, sehingga kita semua selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami di pagi hari. Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami bersikap dan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, agar di mana kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ku mau bersorak bagi